lumayan jauh. Tapi karena cinta yang sudah masuk ke dalam dada, akhirnya berakhir di pernikahan. Tentu penghulu selalu bertanya, tidak menyesal, tidak dipaksa, cinta saya sah. Namun berjalan seiringnya waktu, problematika hidup itu mulai bermunculan. Dan poin besar problematika menjadi radang ketika istri pamitan pengajian jam 2 sampai jam 4, ternyata jam 5 juga belum kunjung tiba. Suami mulai khawatir karena cinta yang ditunggu tidak kunjung hadir juga. Mulai menelepon tapi tidak diangkat, sementara status berdiri. Ada apa bilang? Chat WA juga tidak ada balasan. Barangkali ada jaringan di antara mereka berdua, sehingga telepon lokal juga ditempuh, berdering tapi tidak diangkat juga. Suami mulai gundah-gulana, komplain di dalam dada, dan akhirnya berujung dengan pertengkaran. Dan pertengkaran perselisihan terus menerus terjadi KDRT di antara mereka berdua. Istri mengadu di kantor urusan agama, berbohong, playing victim, dan berakhir dengan NPD, narcissistic personality disorder. Nah, dia berdebat dulu. Kenapa itu dulu? Saya Pak Nuri, ganas sedikit. Satu minggu ini saya berselisih dengan suami saya. Kasih tisu. Saya diblokir, Bapak. 5 kartu kredit tidak ada yang benar. Semuanya diblokir. Tinggal 1.000 perak di dompet saya, Bapak. Saya tidak dinafkahi. Saya tidak bisa belanja. Bahkan kartu kredit saya juga tidak dibayar, Bapak. Saya merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami saya. Saya mau bercerai saja, Bapak. Saya mau cari suami yang lebih kaya. Kenapa kamu persilahkan dia ke sini? Kenapa dia di atas sana? Tidak mau dia sedang aku dengan dia. Bapak pilih saya atau dia? Sebagai orang yang tidak diakui, maka saya harus bertindak adil. Saya akan mendengar semua, tidak akan semua Saya tidak sudi melihat luka suami. Mik. Pagi hari. Siapa yang suruh Anda ke sini, Bapak? Saya tidak mau divideokan ya. Saya tidak mau ini dipublikasi di media sosial mencorkan citra saya. sebaiknya ini bisa
biar saya bisa mendengar yang baik, bisa melihat apa yang menjadi hal yang dari kedua. Ibu silakan bilang Ibu, kenapa kok sampai begitu? Saya kan tadi sudah jelaskan sama Pak KUA, Bapak tidak mendengar saya. Sudah. Baik. Kalau ini diadukan, saya kepingin supaya ada tanggapan dari Bapak, gimana sih ceritanya, kenapa Pak Ibu sampai mengadu begitu? Iya Pak, apa yang disampaikan oleh beliau, istri saya memang betul. Jadi yang kartu-kartu yang beliau sampaikan semuanya. Nah, kan mengakui kesalahannya itu. Apa nggak didengar? Apa yang dia sampaikan ya kalau dia jalan-jalan masuk saya nggak diajak ya. Masalahnya Bapak tidak benar membayar tagihan kartu kredit saya, semua yang diblokir. Ya ganti saya blokir WhatsApp-nya, saya blokir Facebook-nya. Lagi itu lah ya, makanya ya saya merasa saya sebagai orang yang saya mengalah. Sekali ya, lu nggak tega saya. Jadi setelah mendengar keduanya, jadi saya kepingin begini, Ibu selaku istri, pertama tadi ketika mau pengajian pamit nggak? Nggak perlu pamit, ngapain juga harus pamit. Saya kan memang sudah declare kalau saya mau cari suami baru yang lebih kaya dari Bapak, yang bisa memenuhi standar gaya hidup saya. Bagus. Dari awal, tapi coba kembali kepada awal Bapak itu menikah. Janjinya sampai Bapak kalau mengesahkan mengeluarkan buku nikah itu artinya sudah nikah. 1 bulan 100 juta itu perjanjiannya. Boleh saya konfirmasi? Boleh saya konfirmasi ke Bapaknya? Boleh saya minta konfirmasinya ya? Apakah betul seperti itu Pak? Bapak dulu berjanji siap 1 juta, 100 juta setiap bulan? Durasi. Enggak juga. Dia aja yang pengen mati. Itu yang kadang bikin saya ya makanya stres dokter Pak, surat perjanjiannya sudah saya berikan, bukti ini sudah cukup. Ini perjanjian pranikah 100 juta 1 bulan, maharnya juga belum lunas dibayarkan. Ini semuanya Pak, ini bukti. Tanda tangan di atas materai 100 juta. Yang saya pegang ini adalah model NB. Hanya sebuah alasan saja. Kasihan bapaknya. Dia sudah dengan ikhlas, dengan ridho menunggu menanti di rumah, memberikan keluasan kepada ibu. Ternyata menurut beliau itu mungkin apa ya, ketiga sehingga menjalani penasihatan dari kepala kantor urusan agama. Pada akhirnya ibu kami juga menyadari karena timbul rasa kasihan dan wajah suami yang suaranya semakin mengecil dan semakin menghilang. Walaupun demikian suami Pak Nuri tetap sayang, sabar, dan berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan istri. Beberapa rumah tangga yang